Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan saya sendiri, Nurlias Jayanti, dan rekan saya, Wafik Mukhlisin. Seperti biasa, di sini kami akan membuat video sains data dan akan dilanjutkan oleh Wafik. Eh, Baik, terima kasih Rianti. Di sini kami akan melakukan evaluasi bersama AI, di mana kita meminta AI untuk bertindak sebagai dosen yang akan menguji pemahaman kita melalui sebuah studi kasus dengan 5 topik, yaitu data normalization, data standardization, data aggregation, future selection, dan future extraction. Mari kita mulai. Di sini terdapat studi kasus tentang optimalisasi sistem rekomendasi dari Smart Retail, di mana kita adalah seorang data scientist di sebuah perusahaan retail besar dan kita diberikan dataset transaksi mentah selama 1 tahun yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu data pelanggan yang berusia 18 hingga 80 tahun dan memiliki pendapatan tahunan sebesar 10 juta sampai 5 miliar. Dan yang kedua, terdapat data transaksi di mana isinya itu catatan setiap barang yang dibeli dengan waktu transaksi yaitu detik, lokasi toko dan harga barang. Yang ketiga, terdapat data sensor toko dengan isinya itu suhu ruangan, kelembaban, dan jumlah orang di dalam toko setiap 5 menit. Nah, di sini terdapat 3 pertanyaan yang mana kita diminta untuk membayangkan ingin membangun model prediktif untuk menentukan apakah seorang pelanggan itu akan membeli produk premium atau tidak. Nah, yang pertama itu tentang data aggregation, di mana kita diminta untuk mengubah data transaksi mentah dengan per baris barang menjadi fitur yang mencerminkan perilaku belanja per pelanggan. Yang kedua, tentang fitur selection dan feature extraction, di mana dari data sensor itu mana yang mungkin kita seleksi dan mana yang mungkin kita ekstraksi untuk mengurangi dimensi data dan kenapa. Yang ketiga yaitu normalization dan standardization. Nah, jika kita menggunakan algoritma KNN, perlukah kita melakukan penskalaan pada fitur usia dan pendapatan tahunan? Dan selanjutnya antara min max normalization dan z-score standardization, mana yang kira-kira cocok jika fitur pendapatan tahunan itu memiliki banyak outlier. Eh, Mungkin dari saya terlebih dahulu untuk nomor satu. Menurut saya kalau yang nomor satu itu untuk mengubah data transaksi mentah menjadi perilaku belanja berpelanggan itu kita perlu melakukan agregasi berdasarkan ID pelanggan ya. Yaitu caranya itu dengan menghitung persentase barang premium yang dibeli dan dibandingkan total barang untuk menciptakan label atau fitur historis. Nah, selanjutnya itu kita juga dapat mengelompokkan waktu transaksi untuk melihat apakah pelanggan itu cenderung belanja di jam sibuk atau di jam santai. Menurut saya seperti itu. Mungkin dari nanti ada tambahan. Oke. Untuk pertanyaan nomor 1, jika datanya masih mentah, biasanya setiap baris itu menunjukkan satu barang yang dibeli pelanggan. Nah, kalau langsung dipakai untuk analisis, datanya itu terlalu detail dan agak susah melihat pola. Jadi, biasanya
kita akan melakukan data aggregation, yaitu merangkum data itu. Misalnya kita ubah jadi data per pelanggan. Contohnya, kita menghitung total uang yang dihabiskan pelanggan dan berapa banyak barang yang dibeli. Lalu rata-rata harga barang yang dibeli. Nah, dari situ kita bisa melihat perilaku belanja pelanggan. Misalnya, pelanggan yang sering belanja banyak dan total belanjanya tinggi, kemungkinan lebih besar untuk membeli produk premium. Jadi, seperti itu. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba merangkum dari jawaban kita berdua. Baik, di sini saya akan membacakan tentang hasil dari diskusi nomor satu, di mana kita sudah baik dalam melakukan pemahaman tentang data aggregation dan kita berhasil mengidentifikasi bahwa kunci dari agregasi itu eh, dalam konteks perilaku adalah mengubah unit analisis dari transaksi barang menjadi profil pelanggan dan menggunakan fungsi-fungsi statistik, baik persentase, rata-rata, ataupun pengelompokan waktu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke nomor dua tentang future selection dan future extraction. Mungkin dari Rianti sendiri, apakah ingin menjawab terlebih dahulu? Ya. Untuk pertanyaan nomor dua tentang fitur selection dan fitur extraction. Kalau menurut aku, kalau kita lihat dari data sensor toko, ada suhu kelembapan dan jumlah orang di toko, kita bisa mengolahnya dengan dua cara, yaitu fitur selection, artinya kita memilih fitur yang paling relevan. Misalnya, jumlah orang di toko kemungkinan lebih berpengaruh ke penjualan, sedangkan suhu atau kelembapan mungkin pengaruhnya kecil. Jadi, kita bisa memilih fitur yang benar-benar penting saja, rumit. Nah, sedangkan fitur extraction yang artinya kita membuat fitur baru dari data yang ada atau menggabungkan beberapa fitur. Misalnya dengan teknik PCA atau Principal Component Analysis. Nah, dari sini kita bisa mengurangi dimensi data. Contohnya,
menggabungkan data suhu dan kelembapan menjadi satu fitur yang menggambarkan kondisi lingkungan toko. Tujuannya supaya data lebih sederhana, tapi tetap menyimpan informasi penting. Mungkin segitu dari aku. Apakah ada Oke, tambahan dari Wafik? terima kasih Rianti atas pendapatnya. Mungkin kalau dari aku sendiri, eh, sama untuk di fitur selectionnya, mungkin aku akan menyeleksi dari jumlah orangnya ya, karena kepadatan Mm-mm. toko itu seringkali apa ya memiliki hubungan dengan kenyamanan belanja dari pelanggan itu sendiri. Apalagi jika pelanggan itu memiliki keputusan untuk membeli produk premium. Suhu dan kelembapan itu mungkin bisa dibuang jika nilainya konstan karena tidak memberikan informasi apa-apa. Tak, karena tidak memberikan informasi tambahan bagi model. Nah, selanjutnya itu untuk feature extraction-nya itu sama bisa menggunakan ekstraksi model PCA di mana kita itu eh, ketika memiliki banyak sensor di berbagai toko yang datanya saling berhubungan kuat, maka kita itu harus mereduksi dimensi dengan menggabungkan hubungan antara sensor menjadi komponen utama baru sehingga mengurangi beban komputasi dan menghindari overfitting tanpa kehilangan informasi signifikan tentang suasana toko itu sendiri. Jadi begitu menurut aku. Oke, mungkin di sini aku akan mencoba merangkum jawabannya. Baik, di sini saya akan mencoba membacakan jawaban dari AI-nya, di mana eh, kita itu eh, benar untuk mengaitkan konteks bisnis, yaitu kenyamanan belanja dengan keputusan bisnis, yaitu pemilihan fitur. Nah,
Analisis ini mengenai nilai konstan yang harus dibuang adalah prinsip dasar dalam future selection yang disebut dengan constant future removal. Jika yang artinya itu jika sebuah fitur tak memiliki variansi atau nilainya sama semua, maka fitur tersebut itu tidak memiliki daya pembeda atau predictive power bagi model itu sendiri. Mungkin segitu jawaban untuk nomor dua. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor tiga tentang normalization dan standardization. Mungkin di sini aku akan mencoba menjawab terlebih dahulu. Mungkin aku akan coba menjawab poin yang pertama, nanti poin yang kedua bisa Rianti jawab. Mungkin untuk Oh, yang oke. poin pertama itu, jika kita menggunakan algoritma KNN, perlukah kita melakukan penskalaan pada fitur usia dan pendapatan tahunan? Menurut saya sendiri sih itu perlu ya, karena algoritma KNN itu berbasis pada perhitungan jarak. Fitur pendapatan itu memiliki rentang angka yang sangat besar. Tadi sudah disebutkan yaitu fitur pendapatan itu memiliki rentang 10 juta hingga 5 miliar. Sedangkan usia itu hanya belasan hingga puluhan. Nah, jika tanpa melakukan penskalaan, fitur pendapatan itu akan mendominasi perhitungan jarak sehingga fitur usia sendiri itu dianggap tidak relevan oleh model. Menurut saya jawaban poin yang pertama itu mungkin bisa dilanjutkan untuk jawaban poin kedua dari Rianti. Ya, untuk poin kedua, jika pendapatan tahunan memiliki banyak outlier, lebih baik pakai min-max normalization atau z-score standardization. Nah, kalau datanya punya banyak outlier, nilai yang sangat ekstrim, biasanya z-score standardization lebih cocok. Karena min-max normalization sangat dipengaruhi oleh nilai minimum sorry, minimum dan maksimum. Jadi, kalau ada outlier, hasil normalisasinya bisa jadi tidak stabil. Nah, sedangkan z-score lebih mempertimbangkan rata-rata dari standar deviasi, sehingga biasanya lebih stabil ketika ada nilai ekstrim. Mungkin segitu aja jawaban untuk poin kedua. Oke, mungkin sini aku akan mencoba merangkum jawaban kita berdua.
eh mungkin di sini saya akan mencoba membacakan tentang jawaban dari nomor 3, di mana analisis mengenai bagaimana fitur berskala besar dapat menenggelamkan fitur lain dalam perhitungan jarak Euclidean atau KNN tadi itu inti dari kenapa pre-processing itu wajib dilakukan sebelum masuk ke algoritma berbasis jarak seperti KNN tadi. Dan kita juga menganalisis fenomena data squashing atau data yang mengumpul dan menciut pada min-max normalization. Ketika ada apa ya? Satu orang yang memiliki pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada orang lainnya, maka nilai max itu akan menjadi sangat besar sehingga menyebut rumus X action itu sama dengan X min sama dengan X max min X min. Itu akan meledak. Dan bagi pelanggan bisa berpendapat dan bagi pelanggan biasa yang berpendapatan 10 juta hasilnya akan mendekati 0,02 atau nyaris tidak ada perbedaan dengan pelanggan lain. Mungkin sekian perkuliahan, sekian evaluasi bersama AI hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.